Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada malam hari ini? Luar biasa. Saya berharap semua Bapak Ibu dalam kondisi yang baik dan sehat. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di mana saja yang sedang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Biarlah kita pada malam hari ini, kita mau bersama-sama, kita mau meninggikan Dia. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sujud di hadapannya. Biarlah segala puji dan syukur hanya buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
ini kami di hadapan-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada-Mu. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami sampai saat ini. Sungguh Tuhan, Engkau baik, bahkan teramat baik kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh datang menghampiri-Mu ya Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan pada malam hari ini Tuhan, menjadi satu puji-pujian yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Yohanes Irawan yang telah Kau utus ke tengah-tengah kami ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur pada malam hari ini tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tetapi boleh berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami dan memberkati setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Yohanes Irawan, untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan, jalannya ibadah dewasa muda pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Mari Bapak Ibu tetap berdiri. Kita mau berikan hormat kita, sukacita kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah begitu baik. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Mari kita puji Dia, mari kita bersukacita pada malam hari ini. Dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pajimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar
Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah di masa Prapaskah ini kita kembali diingatkan begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, sehingga Ia mengorbankan anak yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kita yang seharusnya tidak layak di hadapannya, tetapi Tuhan melayakkan kita. Sungguh itu semua karena cinta Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Malam hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita boleh kembali mengingat akan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa buat setiap kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Irawan. Mari kita berdoa.
Hanya Engkau yang kami sembah, kami puja, kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak terima hormat, pujian itu Tuhan. Karena Engkau telah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Bahkan Engkau menyediakan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biar malam hari ini Engkau lawat setiap kami semua. Buat setiap kami mengerti bahwa kami hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ibadah onsite maupun yang bergabung live streaming malam hari ini. Semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua, sukacita yang besar kembali boleh berjumpa dengan jemaat di GKMI Kenari di Kota Kudus ini. Saya percaya hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Puji Tuhan. Nah, tema kita malam hari ini yaitu hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus. Kita lihat satu ayat yang terkenal sekali di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ini pernyataan yang sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen harus mengerti dan memahami. Bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak ingin kita tetap dalam keadaan yang sama seperti kita belum mengenal Yesus. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang berkata begini, Tuhan itu terima kita apa adanya. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Tuhan memang terima kita apa adanya. Tapi Tuhan nggak mau kita tetap terus dalam keadaan apa adanya. Maksudnya gimana? Misalkan saya ini dulu orangnya gampang tersinggung, saudara. Tuhan terima nggak saya apa adanya saat saya datang kepada Tuhan? Dia terima, Dia mengasihi saya. Mungkin sebagian saudara, saya ini orangnya pemarah Pak, nggak sabaran. Saat kita datang kepada Tuhan, Dia terima kita enggak? Terima apa adanya kita. Tapi sekali lagi, ketika kita ada di dalam Kristus, Tuhan yang enggak mau kita tetap terus dalam keadaan apa adanya. Yang pemarah ya tetap pemarah, yang tersinggungan ya tetap tersinggungan, yang pelit ya tetap pelit, saudaraku. Tuhan enggak mau. Tuhan mau setelah di dalam Dia, kita ini didaur ulang. Hidup kita dipulihkan, diperbaharui, dijadikan ciptaan yang baru. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yeremia, seperti seorang penjunan yang membuat bejana dari tanah liat. Dia bisa buat sesuatu yang baru dari bejana yang sudah rusak. Dia buat kembali supaya menjadi bejana yang baru, yang baik untuk perkara-perkara yang mulia. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan pengertian di dalam Kristus itu artinya kita bersatu dengan Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, bersatu. Amin, saudaraku. Ini firman Tuhan bilang begitu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Maksudnya gimana nih di dalam? Artinya kita tuh bersatu dengan Kristus. Dulu kita belum bersatu dengan Tuhan. Kita malah bersatunya dengan dewa apa? Kita bersatunya dengan dosa. Kita bersatunya dengan kuasa-kuasa gelap. Tetapi setelah kita ada di dalam Kristus, kita ini bersatu dengan Dia. Ada unity dengan Dia. Makanya perjamuan kudus itu penting untuk kita pahami dengan benar.
Karena zamannya Yesus, perjamuan kudus itu rotinya bundar gede gitu saudaraku, dipecah-pecah semua ngambil masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Rotinya satu, gambaran dari tubuh Kristus yang satu. Zaman sekarang kita buat lebih sederhana, lebih simpel ya, sudah dipersiapkan masing-masing. Tapi dulu konsepnya begitu, dari roti yang satu, dari tubuh yang satu, tubuh Kristus itulah Yesus rela terpecah-pecah bagi saudara dan saya. Supaya sekarang kita di dalam Tuhan jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Kutuk perpecahan sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Sekarang kita harus bersatu satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain. Mengampuni satu dengan yang lain. Menerima satu dengan yang lain. Kalau dengan jemaat aja begitu, apalagi dengan suami, istri, anak-anak. Kita harus selalu memberi kesempatan untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Suami kita masih diproses juga. Istri kita juga masih diproses selama kita masih manusia. Kita harus mengalami proses terus di dalam Tuhan. Nah, jadi secara de facto dan secara de jure kadang berbeda. De facto itu kenyataannya, jure itu secara hukum. Nah, di dalam Tuhan secara hukum kita ini sudah jadi ciptaan yang baru. Istilahnya Yohanes Irawan yang lama itu sudah mati. Sekarang ini Yohanes Irawan yang baru. Memang bodinya sama, tapi spiritnya berbeda. Tapi kenyataannya dalam hidup kita, saya sebagai manusia bisa nggak tersinggung, saudara? Masih bisa. Bisa marah nggak? Bisa. Ada di sini yang sudah nggak bisa marah, nggak bisa tersinggung, jangan-jangan lembut. Ya, jangan-jangan udah tidak punya tulang lagi, saudara. Selama kita punya perasaan, masih bisa. Tetapi di mata Tuhan, barang siapa di dalam Kristus, Tuhan memandang kita new creation, ciptaan yang baru. Dosa kita, pelanggaran kita sudah dipikul Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Allah Bapa di surga memandang Yesus cukup. Dosa kita sudah ditanggung Dia. Tuhan lihat kita semua sekarang ciptaan yang baru. Amin. Kalau kita semua punya pengertian seperti ini, maka ketika kita lihat istri kita, suami kita dengan segala kelemahan kekurangannya, kita bisa menyadari bahwa semua sedang dalam proses. Pandanglah Yesus, saudaraku. Makanya poin yang pertama, apa artinya saudaraku kita hidup bagi Yesus? Yang pertama saudaraku, fokus kita pasti berbeda. Fokus kita sekarang selalu memandang kepada Yesus. Mau jengkel sama istri, ingat Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihi istri kita. Tuhan menerima istri kita apa adanya. Kita juga harus belajar menerima istri kita apa adanya. Ibu-ibu juga sama. Lihat suami kok cek buencek no gitu ya kata orang Surabaya. Anda harus memandang seperti Yesus memandang. Yesus saja sabar. Yesus saja mau ngampuni. Yesus saja kalau ngampuni melupakan. Ibu-ibu nggak boleh ngungkit-ungkit dosa suami. Apalagi kalau suami sudah minta maaf, minta ampun, nyembah-nyembah, nyium kaki, delosor, apalagi saudaraku, ya, ojo diungkit-ungkit. 5 tahun yang lalu ya, waduh, saudara, nggak akan ada kelarnya nanti. Nah, jadi yang pertama, saudaraku, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita hidup bagi Tuhan, maka fokus kita harus berbeda. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, ayo baca lagi sama-sama, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, sekarang kita mandang Tuhan. Wah, kalau Anda bisa sampai level ini, saudaraku, hati ini pasti damai dan tenang. Gak kemerungsung, gak ngomel, aku lakukan ini untuk Tuhan. Loh, kamu kok gak marah tuh? Dikecewain gitu, disakiti gitu. Aku cuman mandang Tuhan. Tuhan yang mengampuni aku. Aku juga punya banyak kesalahan, aku punya banyak dosa. Yesus aja bisa terima aku, bisa ngampuni. Aku juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kalau semua kita bisa
punya fokus yang berbeda, saudaraku. Fokus kita sekarang kepada Tuhan. Kita bisa kerjakan semua dengan disiplin, dengan tanggung jawab. Kita kerjakan dengan ikhlas. Seperti Tuhan ada di depan mata kita. Kira-kira berani enggak kalau kita bisa lihat wujudnya Yesus benar-benar ada di sini? Kita sembarangan, saudaraku, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita pelayanan pasti dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bisa lihat, kita pasti akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Masalahnya kadang kita tuh merasa, alah Tuhan enggak kelihatan aja kok. Padahal lagu sekolah minggu zaman dulu jelas sekali ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat loh. Tuhan tuh ngelihat loh, saudara. Jadi sekarang, ayo setelah kita ngerti bahwa kita ini ciptaan yang baru di dalam Tuhan, kita harus punya fokus cara pandang yang berbeda. Segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti kita nggak ngomel-ngomel, ya toh? Tapi kalau fokusnya dilihat manusia, dapat pujian manusia, dihormati manusia, pada saat kita tidak mendapatkan itu, pasti kita kecewa. Kita kecewa. Tapi kalau kita semua lakukan untuk Tuhan, mau dihormati, enggak dihormati, dipuji, enggak penting. Yang penting aku lakukan untuk Tuhan. Aku sudah nolong, tak tolong malah aku dipentung. Nah, wis nek ngene gak gereja-gerejonan. Nah, ya toh? Itu orang Semarang, saudaraku, yang sering-sering gitu tuh orang Semarang. Saya yakin orang Kudus sih ada juga yang begitu, saudaraku ya. Cuman gak ngaku barangkali, saudaraku. Ya, kalau kita lakukan semua dengan fokusnya untuk Tuhan, wah semangat, antusias. Saya tuh kalau ini sudah mulai lagi ya, sejak November tahun lalu saya mulai lagi. Kita tuh ada pertemuan fellowship dengan kurang lebih ada 60-70an pendeta di pedesaan. Sudah kurang lebih 5 tahun ini. Sebulan sekali saya kumpulin, kita fellowship. Selesai kita jamu mereka makan, lalu kita ganti ongkos transport mereka. Sudah 5 tahun ini kita lakukan itu. Pernah enggak, jujur nih ya, kalau Anda mungkin tanya, pernah enggak Pak Yones mulai bosen? Jujur kalau nurutin daging, ya pernah, saudaraku. Perjalanan paling enggak 1 jam naik ke lereng Gunung Merbabu di sana. Ya, sebulan sekali saya mesti ke sana nemuin mereka. Kadang dengar keluh kesah mereka, pergumulan mereka. Yang sakit lah, yang sedang bangun gereja lah, dukung doa Pak ini, itu. Tapi ketika saya tahu bahwa saya melakukan ini untuk Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata, air secangkir untuk hambaku yang hina ini, mereka yang menyediakannya tidak akan kehilangan upah. Wow, saya tahu gitu, wah semangat. Saya jujur juga dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, ketika kemarin di pandemi yang lalu kita nggak ada pertemuan, wah kangennya luar biasa saya, saudaraku. Kayak ada yang kurang gitu ya. Kenapa ya? Saya kok bosen nih. Kenapa? Oh iya ya, udah lama nggak kumpul sama mereka. Begitu kita mulai lagi, aduh rasanya senang sekali. Saya nikmati perjalanan, saya nikmati ketika kita fellowship. Karena saya nggak lakukan itu untuk kepentingan saya nggak lakukan itu untuk kepentingan gereja, bukan. Saya lakukan karena fokus saya mau melayani Tuhan. Ketika saya memperhatikan mereka, saya selalu punya prinsip begini, ketika saya memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan pekerjaan saya. Ketika saya memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan pasti juga akan memperhatikan rumah Tuhan di mana saya jadi gembala. Hukum tabur tuai. Yang penting fokus kita benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nggak kecewa. Nolong orang, memberkati, ternyata nggak dibalas dengan baik, malah difitnah. Nggak perlu kecewa. Waktu kita mau menolong, fokus kita kepada siapa? Kalau fokus kita kepada manusia, pantas kita kecewa. Karena fokus kita salah. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, kita nggak perlu kecewa. Tuhan tidak pernah tutup mata dengan apa yang kita perbuat.
Orang itu mau balas, nggak penting bagi saya. Karena saya melayani Tuhan. Amin. Jadi ciptaan yang baru. Cara berpikirnya juga baru. Poin yang kedua, saudaraku. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini arti hidup bagi Yesus. Yang kedua yaitu mempersembahkan hidup kepada Yesus. Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi apa saudara? Serupa dengan dunia ini. Ya, confirm, serupa, identik dengan dunia ini. Maksudnya sistem dunia, cara berpikir dunia, pola hidup dunia. Ya, jangan kamu menjadi serupa dengan pola gaya hidup dunia ini. Tetapi berubahlah, transform. Ada transformasi oleh apa? Pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ada 3 layer di sini. Ya, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi jangan puas kita sudah baik. Baik, bagus sih, baik, bagus. Tapi ayo next level, berkenan. Udah berkenan sampai sempurna. Matius 5:48. Tidaklah engkau sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, semua kita harus menuju ke sana. Makanya dimulai dari mana? Persembahkan hidup ini. Persembahkan hidup ini bagi Tuhan. Jadi pendeta? Enggak. Bukan berarti harus jadi pendeta semua. Tapi sadarilah bahwa seluruh keberadaan hidup kita bukan milik kita lagi, kita persembahkan kepada Tuhan. Kadang orang Kristen itu suka berdebat. Ngapain kasih perpuluhan, kasih persembahan? Saya lagi susah. Ngapain ngasih persembahan? Saudara, dari sini kita bisa lihat orang-orang yang tidak siap mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia hitung-hitungan semuanya. Tapi coba kalau kita sadar bahwa semua karena kemurahan Tuhan, kita menyadari semua titipan Tuhan. Apapun yang kita harus lakukan, kita lakukan dengan sukarela, sukacita. Saya pernah dengar cerita, entah ini benar atau enggak ya. Ada orang sakit, masuk rumah sakit, sampai akhirnya dia harus pakai oksigen tambahan untuk supaya dia bisa bernafas. Setelah beberapa hari, dia sembuh, saudaraku, dapat tagihan, dia nangis, saudaraku. Tagihan untuk oksigen tambahan itu, saudaraku, sekian juta rupiah. Karena berhari-hari dia harus kenakan itu. Dia nangis, susternya bingung. Kenapa Pak menangis? Nggak bisa bayar ya? Lalu bapak ini bilang apa? Oh bukan, saya nangis itu terharu. Saya selama ini menghirup udara dengan bebas. Tuhan gak pernah keluarkan tagihan sama saya. Ini kalau pikiran udah dibaharui begini, saudara, berapapun yang Tuhan minta, kita akan persembahkan dengan sukacita. Ingat saudaraku, Paulus berkata, supaya kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup. Saya sering dengar orang setengah hidup baru mau mempersembahkan diri kepada Tuhan. Nanti ya kalau saya sudah sembuh, tapi sudah wah nasarnya macam-macam, janjinya macam-macam. Sudah setengah mati. Nanti kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ini yang Tuhan cari. Kalau kita mau hidup bagi Yesus, soal persembahan uang itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1 tubuh ini loh. Sadarilah bahwa tubuh ini adalah bait Allah.
di mana Roh Allah diam di dalam hidup kita. Kekristenan itu sebetulnya dalam konsep perjanjian baru, soal persembahan untuk diakonia, untuk perpuluhan, itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1 tuh hidup ini loh, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau sudah bicara hidup yang kita persembahkan, termasuk uang kita, termasuk waktu kita, seluruh keberadaan hidup kita. Berani enggak saudaraku? Seperti Abraham mempersembahkan Ishak, sak gemblondong gitu saudara. Jadi kalau kita masih memperdebatkan, aduh kasih persembahan, apalagi ibadah online begini saudaraku, waktu kemarin kita full online, sekarang onsite ya. Beberapa orang, wah seneng ibadah online di rumah. Kenapa saudaraku? Ora usah ngei persembahan, ora konangan katanya saudaraku. Kalau kita soal uang aja berat untuk memberi saudaraku. Ingat, di mana hartamu, di situ hatimu. Padahal Tuhan nuntutnya apa? Mempersembahkan tubuh kita. Seluruh keberadaan hidup kita. Uang hanya aksesoris kehidupan. Belum lama ini rame ya, Crazy Rich, wah rame di mana-mana. Orang anak-anak muda masih umur 25 bisa beli mobil miliatan, rumah miliat, wah pamer-pamer. Dan ternyata tipu-tipu semua saudaraku. Sekarang bukan Crazy Rich, itu orang-orang yang ngaku-ngaku Crazy Rich itu super kaya, kaya banget sampai dibilang crazy gila. Sekarang pada masuk penjara sudah. Sekarang rich-nya hilang, tinggal crazy-nya saja saudaraku. Orang kadang tuh ya, kalau udah begitu, ya udah uang tuh kayak begitu aja. Lewat gitu aja. Gak ada apa-apanya, gak ada artinya apa-apa. Masih bersyukur kita-kita yang mungkin gak crazy rich. Jangankan crazy, rich aja juga enggak saudaraku. Yang penting bisa menikmati hidup. Betul enggak? Kita bisa menikmati hidup. Pergi kemana-mana damai, tenang, enggak banyak musuh. Enggak ada musuh, bukan enggak banyak, enggak ada musuh. Mau makan warung bisa, makan di restoran bisa. Teman saya pernah satu kali ngomong, Pak nanti setelah kebaktian kita makan ya, tapi maaf loh Pak, maaf kita makannya di pinggir jalan loh Pak. Loh, saya bilang enggak apa-apa, yang penting jangan makan di tengah jalan, warung pinggir jalan enggak apa-apa. Iya toh saudaraku, saya itu selalu doa Tuhan beri saya karunia menikmati. Soal kekayaan itu mengikuti kok, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Betul enggak? Saya punya prinsip kalau memang jatah saya punya uang banyak, nanti akan datang-datang sendiri. Yang penting saya setia melayani Tuhan. Itu prinsip saya saudara. Kaya diberkati itu akibat. Carilah sebabnya bagaimana. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Bisnismen-bisnismen di sini maupun yang di rumah, kalau memang jatah kita untuk terus naik, jatah kita untuk diberkati karena Tuhan lihat kita bisa dipercaya dari perkara yang kecil, nyenengin hati Tuhan aja, nanti jatuh sendiri yang namanya berkat dari sorga dalam hidup kita. Bener saudara, saya lihat orang-orang diberkati Tuhan itu bukan karena begini begitu kerja keras, ya saya tahu sih pasti harus kerja keras. Tapi berapa banyak orang kerja keras dan gak kaya-kaya. Berapa banyak orang kerja keras juga hidupnya begitu-begitu aja. Karena prinsipnya salah. Dia kejar berkat. Tapi kalau kita kejar Tuhan, bagaimana kita hidup benar? Karena kita hidup benar juga pasti kita bisnis dengan benar. Amin, saudaraku. Kita kerja keras, berusaha sungguh-sungguh. Tuhan berkati kita. Kita nikmati Tuhan. Dan Tuhan bisa menikmati kehidupan kita. Amin. Nah yang terakhir saudaraku, poin yang ketiga. Ya, apa artinya kita hidup bagi Yesus? Yang ketiga yaitu tujuan hidup yang baru. Filipi pasal pertama ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan, karena bagiku, yuk baca sama-sama, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus pernah dalam satu dilema kehidupan. Kalau ditanya, dia ingin mati dan tinggal bersama dengan Tuhan. Selesai perkara masalah-masalah di dunia ini. Tapi ada satu dorongan di hati juga untuk dia terus hidup di dunia ini supaya dia bisa jadi berkat, menghasilkan buah. Jadi memang kalau kita bacanya sampai di sini ditutup dengan kalimat aku tidak tahu. Tapi kalau Anda baca di ayat 23, ayat 24, Anda akan sampai pada kesimpulan Rasul Paulus, dia memilih untuk tetap hidup di dunia ini demi jiwa-jiwa. Kalau orang udah putus asa, pinginnya mati aja. Ada orang ditanya, oh siapa yang rindu pengangkatan, rapture, Tuhan Yesus datang kita diangkat. Oh saya. Setelah diselidik, saudaraku, siapa yang saya itu yang pengen cepat-cepat pengangkatan, saya ngutangnya akeh, saudaraku ya, nggak bisa tidur tiap malam, udah cepet bar gitu, saudara ya. Itu namanya pecundang, saudaraku. Orang yang mau menang, yang mau jadi pemenang, ya harus berani hadapi, ya selesaikan, ya memang harus diselesaikan. Jadi yang ketiga, saudaraku, ingat kita punya tujuan hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru. Hidup bagi Kristus. Setelah kita mempersembahkan hidup kita hidup bagi Kristus. Belakangan ini saya terus terang kalau mimpin ibadah pemakaman gitu ya, saya enggak tedeng aling-aling. Saya bilang terus terang kepada keluarga yang berduka, tentunya yang sudah di dalam Tuhan ya, supaya tidak berlarut-larut dalam duka cita. Kenapa? Firman yang bilang loh, kalau hidup kita bagi Kristus, mati itu adalah keuntungan. Siapa di sini yang mau untung? Angkat tangan, saudara. Mau untung enggak? Halo? Saya baru tanya mau untung, jangan pikiran yang enggak, saudara. Kok udah ketakutan semua, saudara ya? Pasti semua mau untung, betul enggak? Ya udah, kalau Anda gitu ragu-ragu, siapa yang mau rugi coba? Enggak ada. Semua mau untung. Nah, jadi kenapa? Kalau mama kita, orang tua kita mendapatkan keuntungan dari Tuhan dibawa pulang ke rumah Bapa di surga, ya udah, ikhlaskan, kita bersuka cita. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan keluarga jemaat kami, ada yang tinggal di Bandung, mamahnya udah nggak sadarkan diri, ya, udah beberapa hari dan kemudian dokter menyarankan untuk pakai ventilator gitu ya. Saya bilang, saya kasih gambaran dengan usia yang seperti itu, mau apa gitu. Ya, karena saya pengalaman dengan mamah saya sendiri. Seminggu pakai ventilator, nggak jelas gimana, sampai berapa lama dokter juga nggak berani jamin. Lalu kita juga udah mulai mikir-mikir, waduh gimana ini, kita mau bawa alat ventilator pulang ke rumah nggak boleh. Posisi di ICU, waduh saudara, kita lalu keluarga rapat gimana nih. Dokter bilang bisa 1 minggu, 1 bulan, bisa 1 tahun. Kasihan juga. Lalu dokter bilang kalau mau silakan dicabut, keluarga yang nyabut. Loh, coba bayangin saudaraku, siapa yang mau? Kita yang tidak ada yang mau, anak-anak nggak ada yang berani. Kita cuma berdoa, Tuhan tolong kami. Entahlah, mungkin mami saya tuh kroso ya, nggak mau membebani begitu ya sama anak-anak mantu. Kita cuma doa. Itu rapat hari Senin, ya, itu menjelang tahun baru, tahun 2020, pergantian 2019 ke 2020. Akhirnya tepat tanggal 2 Januari tahun 2020. Ya kira-kira 2 tahun yang lalu, tanpa kami lepas ventilator itu, mami pulang ke rumah Bapak di surga. Memang kami sedih waktu itu, kita nangis, tapi setelah itu saya pikir-pikir, Tuhan bebaskan mami saya dari penderitaan, betul gak? Saudara, hidup itu Kristus, mati keuntungan. Pokoknya yang penting sekarang kita hidup bagi Tuhan, titik. Bisnislah untuk Tuhan.
Kita melayani untuk Tuhan. Keluarga kita melayani suami. Sekali lagi kembali poin yang pertama, lakukan itu untuk Tuhan. Walaupun suami kita bencekno, juengkelno, ya saudaraku, sudah gendut, apalagi saudaraku, sudahlah ya. Wah, kalau kita lagi ngomel-ngomel kan keluar semua saudaraku. Perut tambah buncit, wah ngomel-ngomel saudaraku. Pandang Tuhan. Ya, bapak-bapak juga sama. Ya. Duwe bojo siji tambah tuwek tambah antik. Wah. Ya, saudaraku, pandang Tuhan pokoknya. Ya itulah yang cocok. Kalau kita nggak dikasih begitu mungkin kita liar. Ya. Lo benar. Punya istri cerewet itu baik. Saya sama Bu Vera tuh Tuhan yang nemuin lah. Karena kalau kebaktian tuh saya lebih tenang, istri saya suaranya kewencengnya enggak karu-karuan saudaraku. Ya. Beberapa minggu lalu dia nyanyi persis di gereja kami, tak pegangi. Dia bingung kenapa kok dipegangi. Istri saya itu kalau nyanyi itu bikin aransemen sendiri. Kan ada lagu tuh, ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin. Nah itu leadernya nyanyinya gitu. Ku yakin, istri saya nambahin sendiri, ku yakin, gitu saudaraku, tak cekeli saudaraku, aransemennya sakjane enak saudaraku ya, kamu nyanyi kok tambah semrawut gini, pelano siti, ku yakin, gitu saudaraku ya. Tapi itulah istri saya saudara, yang membuat warna di keluarga kami. Saudara, saya cuma rindu, ayo kalau kita bisa saling mengerti arti hidup bagi Kristus. Oh, rumah tangga kita pasti damai, saudaraku. Hidup kita pasti damai. Karena hidup kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar di atas kayu salib melalui pengorbanan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi milik Kristus. Mari melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Mau hidup berapa lama sih di dunia? Anda mau ngumpulin kekayaan berapa sih di dunia? Kadang kita mikir, engkau gaya anak cucu. Betul sih memang nanti anak cucu. Tapi masalahnya betulkah nanti cucu kita masih bisa mengikuti jejak iman kita melayani Tuhan? Kan tidak ada yang tahu juga. Kita cuma bisa berdoa. Siapa atau apa yang kita katakan harta milik kita? Uang yang di bank, just a number, cuman angka. Yang namanya harta uang milik kita, ya uang atau harta yang kita nikmati. Selama kita hidup, selesai itu kan kita nggak ngerti apa-apa. Di Semarang ada konglomerat era tahun 80-an. Itu papa mamanya udah meninggal. Hari ini anak-anaknya sedang ribut royoan warisan. Sampai ada yang meninggal, stres. Tuh saya nggak bilang bahwa kita ini nggak boleh berhasil, nggak boleh kaya, nggak boleh sukses, semua pasti kepingin begitu. Tapi jangan khawatir akan hari esok. Kalau kita tahu bahwa semua pengabdian kita untuk Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita, Tuhan pelihara istri kita, Tuhan pelihara suami, Tuhan pelihara anak-anak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Biar firman-Mu boleh mengingatkan kami semua. Hidup kami bukan milik kami lagi. Sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Karena semua juga milik-Mu Tuhan. Sesuai dengan talenta yang Kau berikan kepada kami. Apakah kami sebagai dokter, sebagai insinyur, bisnismen, sebagai pendeta, ibu rumah tangga, kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi selama masih ada kesempatan. Kami mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadat secara onsite maupun online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Yohanes Irawan yang sudah melayani ibadat PDM pada malam hari ini. Saya percaya kita semua sangat diberkati dari firman tadi. Untuk ibadat persekutuan dewasa muda berikutnya ada di tanggal 6 April 2022. Ibadat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugiarto dari Semarang. Saya rindu Bapak Ibu bisa datang lagi ke gereja, kita mengikuti ibadat secara on-site. Juga yang tidak bisa ke gereja, bisa mengikutinya secara online yang link-nya akan kita bagikan sebelum ibadat. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan malam ini, persembahan bisa diberikan ketika ibadat selesai di kotak di depan pintu gereja. Kemudian untuk yang di rumah, yang rindu ingin memberi persembahan kepada Tuhan, bisa transfer di rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, saudara sekalian. Terima kasih, saya kembalikan pada Bapak David. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita boleh pulang sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk kita boleh terus hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita tidak ragu lagi di dalam mengikut Kristus. Kita terus mau melayani Dia, mengikut Dia dan setia sampai akhir. Tiada ragu lagi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada aku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Bijak orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi. Banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamat. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Bijak orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus,
kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau melawat setiap hidup kami semua, baik jemaat-Mu yang beribadah di gedung gereja ini maupun di rumah kami masing-masing atau dimanapun. Saat ini kami bergabung beribadah di PDM El Shaddai. Kami percaya jerih lelah kami bersekutu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati usaha-Mu, memberkati studi putra-putrimu, Tuhan memberkati kesehatan kami semua, Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan dalam takut akan Tuhan. Pasti Kau buat berhasil. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, kemurahan, kasih setia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan terus memimpin, menyertai dan menolong kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, sampai selama-lamanya. Yang berharap pada Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk bersatu. Tuhan Yesus memberkati.